adik-adik, gimana kabar adik-adik hari ini? Sehat-sehat semua kan? Sebentar kita mau mulai sekolah minggu online pada minggu hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau duduk diam untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau pujikan dulu satu lagu pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik. Dengan sikap berdoa ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita mau ulang lagu ini sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu
tunduk kepala kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami Tuhan. Dari malam kemarin Tuhan, hingga pagi hari ini Tuhan, kami bisa bangun dalam keadaan sehat Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau sekolah minggu online Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, amin. Adik-adik siap memuji Tuhan? Yuk semuanya kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Oke, siap? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi ya, kita mau dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kita memujikan lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Hai adik-adik, masih semangat kan? Sekarang kita memuji Tuhan, kita mau pujikan hati-hati gunakan tanganmu. Pakai gerakan ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita mau membuka telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita memujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita
Jadi kita mau menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sikap berdoa ya. Kita mau menyanyikannya dengan sungguh-sungguh. Kita menyanyi bersama-sama ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengar cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya yuk kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu, dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong berkati setiap kami, siapkan hati dan telinga kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan cerita firman-Mu dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan bercerita tentang kejujuran. Siapa di sini yang tahu Pinocchio? Angkat tangannya. Jadi Pinocchio adalah tokoh dongeng berbentuk boneka. Dikisahkan bahwa Pinocchio ini hidup seperti manusia, tetapi ada yang berbeda dengan kita. Jika Pinocchio itu setiap kali ia berbohong, hidungnya akan bertambah panjang. Makin ia berbohong, makin panjang pula hidungnya, sehingga orang akan tahu jika ia tengah berbohong. Tetapi jika ia menyesali kebohongannya, maka hidungnya pun akan kembali berbentuk semula. Kalau adik-adik berbohong, hidung adik-adik tidak akan bertambah panjang. Jadi orang lain tidak akan tahu kalau adik-adik sedang berbohong atau tidak. Orang boleh saja tidak tahu kebohongan adik-adik, tetapi sesungguhnya Tuhan tahu loh. Tuhan mengetahui segala sesuatu apa yang adik-adik lakukan. Adik-adik terkasih dalam Kristus, pada kali ini kakak akan membahas tentang bersikap jujur. Jujur itu tidak berbuat bohong, tidak berbuat dusta, mengatakan kebenaran. Jujur itu juga berarti tulus hati, tidak curang. Kejujuran itu merupakan keselarasan atau kesamaan antara kata hati dengan kata yang diucapkan, dan juga keselarasan antara kata yang diucapkan dengan tindakan dan perbuatan adik-adik. Contohnya nih, misalnya adik-adik bilang ke temannya, jangan nyontek dong, tapi adik-adik sendiri mencontek. Nah, itu antara kata-kata yang diucapkan dengan tindakan atau sikap adik-adik tidak selaras, dan itu termasuk ketidakjujuran atau bohong. Kejujuran itu adik-adik adalah hal yang sangat penting, karena kejujuran yang pertama menumbuhkan kepercayaan dalam hubungan kepada keluarga, kepada hubungan kita antar sesama, antar teman, atau antar sahabat kita. Contohnya nih, misalnya adik-adik udah janji nggak akan menyebarkan rahasia teman adik-adik ke orang lain, tapi adik-adik malah bohong dan menceritakan kepada orang lain. Nah, pasti teman adik-adik akan kesal, dan bisa-bisa adik-adik akan dijauhin karena kepercayaan yang diberikan teman-teman adik-adik malah disia-siakan karena adik-adik berbohong. Adik-adik pasti nggak mau kan berteman sama orang yang suka berbohong. Pasti semuanya pengen punya teman yang jujur.
Nah adik-adik, tapi sebelum itu kita mau buka Alkitab kita yuk. Adik-adik siapkan ya. Yuk kita mau buka di Matius 5 ayat 37. Kakak tunggu ya. Sudah? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang berasal daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk bersikap jujur. Kalau kita tidak bersikap jujur, itu bukan ajaran Tuhan, melainkan ajaran iblis yang ingin kita jatuh dalam dosa. Kalau kita jujur, apapun yang kita lakukan akan disenangi oleh banyak orang. Akan tetapi sebaliknya, kalau misalkan kita selalu bohong, maka akan membuat hati kita tidak tenang dan selalu merasa salah karena kita sudah berbohong. Jujur itu memiliki manfaat adik-adik. Contohnya misalnya perasaannya tenang, enak. Kita juga akan disukai banyak orang karena kita jujur, karena kita bisa dipercaya oleh orang lain. Tuhan Yesus juga akan senang karena Tuhan Yesus sendiri menghendaki anak-anaknya untuk jujur. Tetapi berbohong itu pasti akan merugikan kita. Contohnya hidup kita akan penuh dengan kebohongan, dan kita juga pasti tidak akan tenang karena kita dihantui oleh rasa bersalah. Kita juga susah mendapatkan kepercayaan orang lain karena kita suka berbohong. Dan yang pasti kita akan berdosa, dan Tuhan tidak menyukai dosa karena dosa membuat kita jauh dengan Tuhan. Yesus juga pernah berkata kepada kita kalau misalkan berbohong itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada hanya mendekatkan kita pada setan dan menjauhkan kita daripada Tuhan. Jadi kesimpulannya adik-adik, kita semua tuh harus jujur dalam tindakan, juga perbuatan. Karena kejujuran itu sangat penting. Sebab kejujuran membuat orang-orang lain di sekitar kita percaya kepada kita. Dan Tuhan Yesus sendiri pun menghendaki supaya kita, anak-anaknya, selalu berkata dan bersifat jujur. Nah, sekian cerita yang bisa Kak Sini sampaikan. Jadi sebelum kita tutup, yuk kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita firman yang telah Kau sampaikan pada setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh selalu bersikap jujur dalam tindakan dan perbuatan kami. Dan sekarang kami akan mencoba cara kami tentang berkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan melihat video yang adik-adik kirimkan. Yuk kita lihat yuk. Ini teman-teman hasil karya Sita menggambar. Teman-teman, ini namanya Masiham, ini Naira, ini Sia, ini Nafika, ini Shalom kakak-kakak, shalom teman-teman. Kali ini aku menggambar saya bermain dengan teman saya, Sasa. Saya bermain petak umpet. Dulu sebelum corona, aku bermain dengan teman saya. Bermain petak umpet. Saya yang mencari, Sasa yang sembunyi. Aku berdoa supaya keadaan normal lagi dan supaya aku bisa bermain lagi. Makan. Shalom. Oliver suka main balon. Ini Cici, ini Awe, ini balon. Ini balon kuning, balon merah, balon hijau, balon ungu. Saya senang sekali. Tapi balonku meletus. Dar! Jadi nangis. Cici, Liu, balon lagi.
video yang adik-adik kirimkan bagus-bagus semua loh. Nah, pada minggu kali ini kakak punya tugas baru, yaitu ayat hafalan di Matius 5 ayat 37, yaitu berkata, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan lupa minta tolong papa mama untuk merekamnya lalu dikirim di bawah ini ya. Kita akan kembali ketemu lagi di sekolah minggu online pada minggu depan jam 9 pagi. Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.